bukan orang sembarangan. Inilah tanda seseorang yang disegani dan juga ditakuti oleh makhluk halus. Apakah tanda ini ada dalam diri Anda? Saya akan menjelaskan tanda-tanda ini kepada diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya Bang Simo kembali akan menjelaskan tanda seseorang yang ditakuti oleh sosok makhluk halus yang ternyata orang tersebut ada di sekitaran kita, baik itu diri Anda menyadari ataupun tidak. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan kepada diri Anda tanda-tanda orang tersebut, karena orang tersebut itu mampu untuk mengusir sesosok makhluk halus tersebut yang bisa saja makhluk halus tersebut mengganggu diri Anda. Langsung saja kita akan membahas dalam kacamata energi spiritual. Untuk tanda yang pertama, yaitu orang yang memiliki kemampuan mata batin yang tajam. Dia akan disegani oleh makhluk halus, akan ditakuti oleh makhluk halus. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa dengan sangat mudahnya ketika ada seseorang yang diganggu oleh makhluk halus, maka orang yang memiliki kemampuan mata batin itu akan mampu melihat sosok tersebut, siapa sosok yang mengganggu tersebut. Sehingga di situ dengan sangat mudahnya orang yang sudah terbuka mata batinnya akan mampu untuk mengusirnya ataupun untuk mengurungnya. Jadi itulah sebabnya makhluk halus itu sangat segan sekali kepada seseorang yang terbuka kemampuan mata batinnya. Karena yang terbuka mata batinnya itu mampu dengan mudahnya melihat keberadaan tempat dia berada. Sehingga sewaktu-waktu ketika di situ dia diganggu, maka bisa langsung membalasnya. Itulah yang ditakuti. Ini tanda yang pertama. Apakah diri Anda sudah terbuka mata batinnya atau belum? Lalu tanda yang kedua, seseorang yang disegani, ditakuti, dihindari oleh makhluk halus, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan energi spiritual yang sangat kuat. Energi spiritual yang sangat kuat tersebut itu bisa saja akan bergesekan dengan sesosok makhluk halus. Dan kita tahu sendiri bahwasanya makhluk halus adalah makhluk energi. Sehingga ketika seseorang yang memiliki kemampuan energi spiritual yang kuat, energi tersebut itu bisa saja bergesekan. Sehingga sosok makhluk halus itu akan sangat segan menghindari dan takut kepada orang yang memiliki energi yang besar, karena bisa melukai sosok makhluk halus tersebut, sehingga sangat dihindari. Dan tanda-tanda seseorang yang memiliki kemampuan energi itu bisa dirasakan ketika kita berada di dekat orang tersebut. Jadi bisa rasanya sedikit hangat, ataupun seperti macam kayak sengatan, seperti jarum yang ditusukkan di kulit kita, namun tidak sampai dalam. Jadi di sini. Dan di situ juga kadang terasanya sangat sejuk. Jadi itu tanda-tanda di mana seseorang yang aktif energi spiritualnya. Yang ini sangat ditakuti, disegani oleh makhluk halus. Apakah diri Anda memiliki energi yang aktif, maka makhluk halus akan segan kepada diri Anda.
ataupun ada di antara dari saudara Anda yang sudah aktif energi spiritualnya. Karena energi spiritual itu bisa aktif sewaktu-waktu tanpa disadari pula. Lalu tanda yang ketiga, di mana seseorang itu disegani oleh makhluk halus adalah orang tersebut, memiliki khodam leluhur ataupun khodam perewangan. Kenapa bisa seperti itu? Bentar, di sini saya akan menjelaskan. Ini erat hubungannya dengan energi. Jadi, terkadang ketika seseorang yang memiliki khodam perewangan, khodam leluhur, ketika singgah di suatu tempat, ada yang namanya perkenalan. Kadang ketika dia di situ, itu langsung mengetahui lewat mimpi adanya keberadaan sosok di sini, dan di sini. Itu adalah akibat dari gesekan energi antara orang yang memiliki khodam leluhur, khodam pendamping tersebut dengan sosok penunggu yang di situ. Jadi terlebih dahulu itu sebenarnya salam, dan di situ adalah tujuannya supaya orang tersebut itu berhati-hati. Maksud saya tidak menggunakan khodam leluhurnya ataupun khodamnya untuk hal-hal yang negatif di situ, karena bisa mengancam keberadaan sosok makhluk halus di sekitar tadi. Dengan mudahnya itu bisa terjadi pertarungan gaib. Ketika di situ khodam leluhur Anda itu lebih kuat, maka bisa mengusir dari sosok makhluk halus tersebut yang biasanya mengganggu. Oleh sebab itu, biasanya makhluk halus itu akan segan, akan takut kepada seseorang yang memiliki khodam leluhur. Biasanya memang khodam leluhur itu umurnya itu ratusan tahun, sehingga memiliki energi yang besar, sehingga ini ditakuti oleh makhluk halus yang ada di sekitarnya. Biasanya memang sosok makhluk halus itu sangat takut kepada seseorang yang memiliki khodam yang memang sudah berumur tua. Ini saya menjelaskannya dari kacamata energi ya. Jadi entah diri Anda memiliki khodam pendamping atau tidak jadi masalah. Namun ketika energi Anda memang bisa aktif, memiliki energi spiritual yang kuat, juga bisa mengusirnya. Namun saya tidak menyarankan untuk diri Anda itu memiliki khodam, karena tidak bagus pula untuk diri kita. Jadi itu adalah tanda yang ketiga, seseorang yang memiliki khodam leluhur. Orang yang memiliki khodam saja belum tentu, karena notabene kalau khodam leluhur biasanya umurnya, kemampuannya itu lebih kuat. Jadi itu adalah tanda yang ketiga. Lalu tanda yang keempat, seseorang yang ditakuti, disegani oleh makhluk halus adalah orang tersebut itu mampu menetralisir energi negatif di sekitar, sehingga itu sangat dihindari oleh sosok makhluk halus. Kenapa? Dengan sangat mudahnya dia mampu mengusir, menetralisir energi negatif tersebut. Energi negatif biasanya itu berasal dari makhluk halus tersebut, dari sosok jin tadi. Sehingga dia sangat menghindari dan tak akan mengganggu, akan segan kepada seseorang yang mampu menetralisir energi negatif di suatu tempat. Itu merupakan salah satu kemampuan energi seseorang yang sudah aktif, walaupun orang tersebut belum terbuka kemampuan mata batinnya, asalkan memiliki energi yang mampu menetralisir energi negatif, maka akan disegani oleh sosok makhluk halus. Lalu tanda yang kelima, yaitu seseorang yang disegani oleh makhluk halus, salah satunya pula adalah orang tersebut itu mampu menyadarkan seseorang yang kesurupan. Jadi seseorang yang kesurupan itu bisa dengan mudahnya dikeluarkan gangguannya oleh seseorang yang memiliki kemampuan ini. Sebenarnya kemampuan ini adalah kemampuan yang dia miliki dari energi dan juga kemampuan batinnya. Jadi ketika ada seseorang yang mampu menyadarkan orang yang tengah kesurupan, maka dia akan pasti disegani oleh makhluk halus ataupun jin. Jadi
Di sini saya menjelaskan tanda-tanda seseorang yang disegani, ditakuti oleh sesosok makhluk halus dalam segi kacamata energi dan batin, sehingga Anda tidak bisa mengartikannya ke hal-hal yang lain. Maksud saya adalah, misal ada nanti jawaban dengan zikir, berdoa, maka dengan sendirinya makhluk halus tidak akan mengganggu. Ya, itu benar. Itu kan sudah saya bahas. Salah satunya adalah energi spiritual seseorang yang aktif. Ibadah, ketakwaan, itu secara otomatis itu akan mampu membangkitkan energi spiritual, ketenangan seseorang. Jadi di situ ketika diri Anda ingin mengetahui tanda-tanda yang Anda bisa lihat di sekitar Anda, maka dari itu saya jelaskan dalam kacamata spiritual energi. Jadi itulah tanda-tanda seseorang yang ditakuti oleh sosok makhluk halus yang ternyata orang tersebut ada di sekitar kita. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk kawanku semuanya dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari keilmuan ini ataupun ada yang kurang jelas, silahkan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.